Bismillahirrahmanirrahim. Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri muttasimi. Akrim bi khalqi nabiyyin, alangkah bagusnya, mulianya akhlak alangkah bagusnya badannya Nabi, alangkah gagahe Nabi. Fi'il ta'ajjub, af'il bihi. Alangkah gagahe Nabi, zana kang wis menghiasi hu ing Nabi apa khuluqun budi pekerti, perilaku. Bil husni, kelawan kebaikan, kebagusan. Mustamilin, yang mengandung bil bisri, kelawan wajah yang ramah. Muttasimin, yang berciri, cirine, kebiasaane. Betapa gagahnya badan Nabi, betapa bagusnya fisiknya Nabi, wajahnya Nabi, rupawan yang dihiasi dengan perangai yang terpuji, perilaku yang terpuji, dan wajah ramah yang senantiasa berseri. Kalau kemarin secara kita belajar tentang sifat-sifat Nabi secara umum, maka bait-bait ini kita akan melihat keistimewaan Nabi dengan beberapa sifat atau karakter, gambaran yang menjadikan beliau luar biasa. Yang pertama yang dipuji oleh Imam Busiri adalah akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun. Yang pertama dipuji wajahnya Nabi yang senantiasa berseri, wajahnya senantiasa bersinar. Seperti kita kemarin sudah belajar bahwa Sayyidah Aisyah malam-malam mencari jarum, dan kemudian ketika Kanjeng Nabi masuk kamar, jarumnya ketemu. Masya Allah. Sebab apa? Mencorongnya wajahnya Nabi. Mosok lah, kowe pancen imanmu tipis, repot kandhani. Sahabat Abu Hurairah, beliau ini senantiasa di masjid. Sahabat Abu Hurairah itu senantiasa di masjid. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu kamarnya itu pinggir masjid, maka sahabat Abu Hurairah itu selalu di masjid, tinggalnya di masjid. Jadi karena beliau tinggal di situ, jadi riwayat hadisnya banyak. Nah, sahabat Abu Hurairah ngendikan gini, ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Wajah Nabi itu kayak bersinar kayak matahari. Ya Allah, luar biasa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wajah Kanjeng Nabi itu seperti sinar matahari, cemlorot, ora kaya kowe peteng. Ada lagi sahabat ngendikan
kana sallallahu alaihi wasallam ajbalan nas min ba'id. Kalau dari jauh Kanjeng Nabi itu kelihatan cakep. Wa ahlahum ahsanuhum min qaribin. Kalau dari dekat beliau itu manis lezat. Ahsanuhum paling menyenangkan, paling bagus. Ahsan. Ahsan itu ihsan, gitu. Ajmal itu bagus. Tapi kalau ihsan itu bagusnya itu ngenain orangnya gitu. Jadi sama dengan ihsan, berbuat ihsan itu berbuat bagus. Tapi perbuatan ihsan itu ngenain orang yang bukan hanya dirinya, kebaikannya itu ngenain orang lain. Ihsan. Jadi kalau jamal itu bagusnya awake dhewe tok. Sudah, yang lain cuma menikmati. Tapi ihsan maka yang lain ikut kena. Sahabat Ali, mantune Kanjeng Nabi ngendikan piye? Man ra'ahu batihatan habah. Kalau melihat sekelebat itu, sekilas, orang melihat sekilas saja dia akan merasakan wibawane Kanjeng Nabi, haibai Kanjeng Nabi. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Kalau sudah dekat dengan Kanjeng Nabi, maka orang ini akan mesti senang sama Nabi. Masya Allah ya. Yang kedua yang disampaikan di sini ramah ya. Kemudian senyumnya Nabi itu senantiasa tersinggung. Senantiasa ada terus. Beliau disebut basam. Basam tukang senyum, sedikit guyu. Nah. Kayak aku tahu sedikit guyu. Lah aku galake nek pas soro gandok lho padahal aku ya Allah. Kok ora gelem sorogan iki ngopo to ya Allah. Ya Allah selisih guyang-guyu tok. Ya, sudah tubuhnya bagus, wajahnya ramah, menyenangkan, guyang-guyu, diisi dengan akhlak yang mulia. Jadi orang yang bagus tok ning tidak entengan, beliau bagus ya, mudah menolong, ora sok kongkon, ora sok mencela. No, opine asinan loh, kopi kok asin. Kasinan enggak pernah notok, enggak pernah ya Allah. Jadi betapa beliau ini orang yang memang membuat orang itu tertarik, membuat orang itu datang. Ini Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal badri fi karamin wal badri fi imani. Secara ini bait yang juga menjadi masterpiece dari Burdah, menjadi penyimpul dari apa yang beliau gambarkan tentang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bait pertama terkait dengan fisik beliau, penjabaran yang tadi. Bait kedua tentang akhlak beliau, ya, penjabaran dari sifat lahir dan sifat batin. Iku kazahri, seperti kembang bunga, fitarafin, ing dalam indai, ing dalam
enake. Wal badri lan seperti purnama fi syarafin ing dalam kemuliaane. Wal bahri lan laksana samudra fi karamin dalam kedermawanannya. Wad dahri lan seperti masa waktu fi himamin ing dalam cita-citane, semangate. Nabi gambaran Imam Busiri seperti kazahari fi tarafin, keindahannya bagai bunga, kemuliaannya bagai purnama, kedermawanannya seluas samudra, dan cita-citanya sepanjang masa. Waduh, apa itu terjemahannya? Angel loh ini. Keindahan Kanjeng Rasul ya seperti tadi sudah kita sebut ya. Beliau itu seperti kembang bunga. Bunga itu ya satu enak dilihat, sing jenenge kembang iki mesti ya ta elok, mesti apik ta, mbok kembang apa ae wis. Terus kalau kita melihat, kita ini mesti gembira. Ini melihat kembang. Ya ta? Yang ketiga, saudara, yang namanya kembang itu kudu wangi. Ora wangi ra kembang iki jenenge akar. Ini hebatnya kembang bunga itu. Dan begitulah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat Anas bin Malik. Sahabat antara sahabat yang paling akhir wafatnya. Ya, sahabat Anas usianya kalau enggak 100 lebih, pokoknya 95 tahun ke atas. Jadi beliau ini minta, Nabi saya ini didongake panjang umur, didongake tenan. Wah, dawa tenan umure sahabat Anas. Rabain. Sahabat Anas ngendikan nggih, ma masastu hariron wala dibajan alyana min kafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh atau demok ya, Bang. Mendemok. Menyentuh atau ya tak? Saya tidak pernah menyentuh harir. Apa harir? Sutra. Dan menurut saya tidak ada sutra yang lebih lembut daripada tangannya Kanjeng Rasul. Saya tidak pernah melihat sutra yang lebih lembut dari telapak kafi Rasulullah, telapak tangannya Kanjeng Rasul. Loh, iki tenan iki. Lah Sayyidah Aisyah iki lho mau piye? Itu keringetnya dikumpul. Napa wah ini badhe PKK talat-talat. Ya Allah. Baik. Wala syamamtu rihan qattu wala arafan qat atyaba min rih arfi an-nabi. Saya tidak pernah melihat keringat yang lebih baunya itu lebih apa? Atyab. Lebih wangi dari keringatnya Kanjeng. Coba, ayo. Masya Allah. Ya. Riwayat Imam Bukhari Muslim, Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya tidak pernah bau keringat yang seperti keringatnya Kanjeng Nabi. Waduh. Ya Allah. Sahabat Anas ini. Ya. Ini Kanjeng Rasul.
Dan kedua, kal badri fi syarafi, kewibawaannya, kemuliaannya, terhormatnya itu seperti apa nak? Bulan purnama yang senang dilihat tuh nyenengke, yang dilihat itu membuat kerasa, kehadirannya itu dinantikan, keberadaannya itu menonjol seperti bunga purnama bulan purnama. Kalau ada bulan purnama, bintang-bintang itu tidak, ya ada tapi tidak menonjol, ya. Ini kok nggak srengenge Pak? Ini beda ini. Kalau ini dalam kaitannya, kenapa disebut Badr Nabi dalam konteks ini? Karena enak dinikmatinya itu, ya, di kehadirannya itu ada bintangnya. Kalau ada bulan ada bintang, gitu. Kalau ada matahari nggak ada yang lain semua, karena nyilep. Tapi ini kehadirannya seperti berada di banyak orang dan kehadirannya tetap ada dan menonjol. Ini bulan purnama. Beda-beda. Jadi wajhu sabah itu tidak bisa sama, ya. Kal wal bahri fi karam, kedermawanannya laksana samudra. Sudah kita bahas berkali-kali. Nabi tidak pernah menolak permintaan. Jaluk ya apa ya, jaluk ya apa ya. Masya Allah, luar biasa. Wadahri fihi mamin. Yang keempat, cita-citanya, semangatnya laksana waktu. Waduh, top. Ya Allah. Himam jamak dari himmah, ya. Himmah. Himmah itu apa? Himmah itu keinginan kuat untuk meraih sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Al-azmu ala syai', keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ini himmah. Nah, orang kalau punya himmah itu mestinya orang itu fokus. Kalau punya himmah betul, orangnya fokus. Orangnya mesti punya komitmen, tidak mudah mengeluh. Ya, ini disebut himmah. Ibaratun an sifatin tab'atu sahibuha ala talabi ma'alimul. Jadi tidak mau yang remeh-remeh, yang tidak terkait dengan itu dia singkirkan. Mungkin kalau teman-teman ada yang sedang garap skripsi, itu Anda himmah skripsi itu berarti sampai fokus, nggak mau yang lain-lain, ya. Ya. Contohnya dihya, ini himmahnya ini tesis, goyokoy, tesis biasa tok. Tapi fokus, nggak mau yang lain-lain yang tidak terkait, tidak. Ini namanya himmah, ya. Punya komitmen, fokus, ya, dan mau irtikabil masyak, melakukan yang berat demi supaya cita-citanya itu tercapai. Itu namanya himmah. Orang yang punya himmah betul-betul. Simbahnya Yasmin namanya Aliyatul Himmah, Allah yarham. Cita-cita tinggi. Jadi Kanjeng Rasul cita-citanya, keinginannya untuk mendapatkan sesuatu, semangatnya seperti waktu. Saudara-saudara tahu waktu enggak? Saudara-saudara tahu waktu apa tidak? Apa waktu itu? Saking hebatnya waktu, dikatakan waktu itu seperti Gusti Allah. Demi waktu, demi waktu yang ini adar.
Al-waqt, az-zaman. Kenapa? Karena waktu tak terkalahkan. Semua kalah oleh waktu, saudara. Sampean gagas saiki. Ku ditung 20 tahun, 30 tahun gas. Ora ompong kabeh murid. Dan itu kalah oleh saya. Kepinginnya ya masih jinjinan ini ya metu-metu gitu. Tapi karena waktu wis ora pantes, kesel, masuk angin wis dia kalah oleh waktu. Kepinginannya masih banyak, cita-cita kalah semua oleh waktu. Nah, ibaratnya Kanjeng Nabi itu semangatnya seperti waktu apa? Tidak mudah menyerah. Karakternya itu senantiasa ibaratnya nyeruduk terus. Ora ono mandeke, ora ono kenal lah, enggak ada. Ini Kanjeng Rasul. Ini waktu ndak ada yang ngalahkan waktu. Coba hebat-hebatnya Pak Karno, Allah yarham. Hebatnya Pak Harto, Allah yarham, waktu itu, masya Allah. Orang tua tiga karo Pak Harto, ya Allah yarham. Zaman semono. Tapi kalah oleh waktu. Periodenya habis, sudah nggak bisa lagi, saudara. Ajalnya sudah selesai, nggak ada ini. Ini waktu. Dan diibaratkan himmahnya Kanjeng Rasul, cita-citanya tak lekang oleh waktu. Nah, ini sulit. Sebab ini butuh komitmen, butuh konsistensi. Sampean mungkin awal-awal mondok biar tenanan, ngaji serius, ngaji gitu. Serius tenan, kayak aku manut pol karo abah. Wedi kaya nih. Bahasan wis kelah loro, klewer, kadang ketok, kadang ora ketok. Bahasan kelas 3. Ya Allah. Ya, disengeni sithik wae. Dionekke tuwek lah, aku sorogan dionekke tuwek lho lah. Ora gelem sorogan meneh. Kowe iki apa? Ya Allah. Ente jan. Ini enggak apa, tapi zamanku. Lho iki zamanku ya. Kowe iso banding ora apa ora tafakur, banding ketok wae. Zamanku iki ngaji kalau Allah yarham bapak iki. Aku nangis telewer. Terus bapak ki ra ya wis kono ora usah. Terus telewer. Bukan kok bodoh. Kelas lurut aliyah, kelas 3 aliyah. Tegese wis pinter waktu iki. Lho dhuwur kitabe wis dhuwur ya. Wah kowe digetak sesuk ora ngaji. Mangkel aku digetak. Ngaji mangkel gurune dimangkeli dosa tambahan kowe. Ya Allah. Himmahnya kurang. Ini salah. Ya. Jadi ada persoalan sedikit. Nah, ini namanya kecerdasan spiritual. Ya, cerdas itu bukan hanya intelektual, kecerdasan spiritual. Ya, gurune ora ngaji sithik terus sesuk ganti tak bales aku ganti ra ngaji. Ya. Lah iki jenenge ora cerdas jenenge. Ya. Disengeni sithik gah aku. Duite entek sithik gah aku ora ngaji nek duit entek. Lah iki itu ini secara tidak cerdas secara emosional ya maksudnya, emosional ya. Jadi ini gambaran-gambaran demikian hebatnya Kanjeng Rasul di dalam
ya, semangat di dalam kedermawanan dan seterusnya. Ka'annahu fardun min fi askarin hina talqahu ka'annahu kaya-kaya nabi wa huwa haliutai nabi iku fardun satu-satunya ya mung kuwi tok dhewean min jalati dari kebesarane nabi ka'annahu kaya-kaya nabi wa huwa te nabi ku fardun dhewean min jalalati saking kebesarane nabi fi askarin ing dalam pasukan hina talqa ketika nemoni sapa sirahu ing nabi wa fi hasyamin ing dalam sekelompok pelayan seakan-akan nabi itu sendirian di tengah pasukan seakan-akan nabi itu menjadi satu orang saja di antara banyak pelayan. Nabi seolah-olah adalah satu-satunya manusia yang paling menonjol yang engkau temui di tengah pasukan dan di antara para pelayan. Cirine Nabi, cirine Kanjeng Nabi menonjol. Ya. Dimanapun beliau berada, beliau itu terlihat. Artinya apa terlihat itu nak? Artinya apa? Orang yang berprestasi. Itu namanya kan Nabi. Menonjol. Itu Anda jadi orang menonjol, berprestasi. Bonda pleke menonjol. Atau kesetera menonjol lah itu namanya berprestasi. Gitu. Nek perlu terkenal. Sapa kae? Cah pondok ae lho. Kok iso hebate ora poso. Ora terkenal piye. Mesti terkenal gitu. Dapleke gitu. Nabi ini menonjol. Nggih. Dan dia itu ketika berada di tengah pasukan, beliau seakan-akan ini satu kelihatan banyak orang tapi yang kelihatan kok seperti Kanjeng Nabi toh. Mana nih orang yang berpengaruh? Orang yang pengaruhnya besar. Jalalah kata yang dipakai jalalah kebesaran. Beda enggak? Akbar, Allahu Akbar. Kalau kabirun, ini gede apa deh? Kandani gede apa nih? Dipikir, rasa dipikir gede apa nih? Pikir. Nek kabirun, itu gede dalam arti bendanya, bentuknya, barangnya. Wah gede tenan, kabir banget ya. Itu nek jalal, itu gede bukan fisiknya, tapi pengaruhnya. Besar apanya? Besar pengaruhnya, besar kehadirannya itu besar dan ini pengaruhnya, dampaknya itu terlihat, itu jalal. Ya. Hebat bener, azim yo gede badane, awake gede, pengaruhnya azim. Lah itu agung, azim itu agung gitu. Itu maksudnya. Makanya Allahu Akbar. Gusti Allah gede tenan, paling gede Gusti Allah. Nggih. Kalau jalal gede tapi ora bentuke, tapi apa? Bukan fisik ya. Ini
Jalal, mamane berani, paling berani. Ini jalalnya keberanian. Ya. Nah, Nabi itu ada di antara banyak orang, tetapi dia menonjol. Kenapa menonjol? Tentu saja karena berprestasi. Kenapa? Karena beliau pengaruhnya terlihat sekali di kelompok itu. Ya katakanlah kalau di Barcelona kan Messi. Nggak ada lagi yang lain tuh. Ya, sing main piro? 11. Tapi sing digoleki Messi nek ndi wae. Wih, goleki terus. Digoleki koncone, digoleki lawane, digoleki pemirsane, bener? Menonjol. Asisnya oke, golnya oke. Ya, paham lagi? Ini memudahkan saudara-saudara. Paham nggak? Yang sama dulu itu Maradona, masya Allah. Ya, itu kayak Messi itu Maradona. Jadi incaran lawan, ya, jadi incaran temannya untuk supaya bagi bola dan seterusnya. Ini kehadirannya bersama, karena anak sepak bola nggak mungkin main sendiri, nggak mungkin. Tapi dia harus main bersama-sama. Tetapi kehadirannya menonjol, kehadirannya diperhitungkan sekali. Ini seperti ini. Ka'annahu wa huwa fardun. Paham ya? Ini sekarang. Messi, gue ora gampang nek terus Messi, gue paham. Ka'annamal lu'lu'ul min madinai mantikin minho. Yang kesekian kalinya pensifatan atau gambaran Nabi, ka'annamal lu'lu'u kaya sak temene mutiara, al maknunu yang tersimpan, fi sadafin ing dalam cangkang, ing dalam apa wi? Kerangkengnya itu loh. Kerang. Ka'annamal lu'lu'u kaya apa iku mutiara, al maknunu yang tersimpan fi sadafin di dalam cangkangnya, min ma'dinai mantikin, dari dua simpanan kata-katanya, pengendikane Kanjeng Nabi, minhu saking Nabi, wa mubtasami dan senyumnya Nabi. Senyumnya Nabi laksana mutiara yang tersembunyi dalam cangkang. Daya tarik beliau tersimpan dalam untaian kata dan manisnya senyuman. Bait ini tentu saja bicara tentang apa yang tersimpan dari mulutnya Kanjeng Nabi. Ya, ada dua hal yang berasal dari mulutnya Kanjeng Nabi, dan ini kedua-duanya disampaikan di sini. Yang pertama seperti yang tadi kita sebut berkali-kali, mubtasam. Beliau ini murah senyum, mudah dan murah senyum. Saya bilang tadi basam, artinya basam, tukang senyum. Ini Kanjeng Rasul. Nabi itu nggak pernah nyekakak, tertawa terbahak-bahak. Jadi kalau sempat terbuka mulutnya, ya, gara-gara ketawa, ya, maka giginya itu seperti cemlorot. Kalau ketawa cemlorot. Iki hadis ora aku ngarang lho, iki hadis tenan iki, ya Allah. Oh iki jan imane gede gitu, ya Allah.
Karena idza dhahika iftarra an mithli sanal bar. Jadi kalau ketawa dan ketawanya itu sampai apa ya? Kelihatan giginya, artinya rodok rada apa? Keras atau rodok banget gitu. Maka itu sampai seleret. Kayak kilat anunya seleret. Astagfirullah. Luar biasa. Ini basamnya Kanjeng Rasul ya. Jadi kita bisa melihat daya tarik beliau luar biasa. Ini dari senyumnya. Yang kedua, ini senyumnya itu. Ini kan beliau disebut ini ka'annama lu'lu'ul maknun, yang tersimpan di dalam nyun sewu. Mulutnya Kanjeng Nabi itu seperti ada mutiaranya. Jadi kalau mulut ini sudah kadung terbuka, itu memberi daya tarik. Ono mahabbah sing awake dhewe ketarik di situ. Kalau mulut sama ketika sudah pernah lihat mutiara belum? Harus tahu ya, repotin nerake ora paham. Coba di NTB di Lombok dulu kan. Mutiara itu. Ini ada cangkangnya itu nanti. Iya, mutiara itu. Itu kalau dibuka ini kan penuh rahasia. Wes nggak usah mutiara, duren wae, duren. Duren itu kan satu dengan yang lain itu kadang beda, dan kita pengen merasakan. Kita setiap kali buka duren itu seperti berharap gitu. Wah. Ini sama dengan yang berlaku pada Kanjeng Nabi. Beliau itu seperti ada mutiaranya. Baik itu ketika tidak bicara, hanya senyum saja, itu ditunggu. Seperti kita mau melihat durian, mau melihat mutiara, itu menunggu kayak apa ya gitu loh. Jadi berdebar-debar. Apalagi kalau beliau bicara. Jadi dua hal. Yang pertama senyum beliau, yang kedua kata-kata beliau. Dua hal loh ya. Meskipun itu dari mulut yang sama ya. Kalau kata-kata saudara-saudara, Masya Allah ya, Kanjeng Rasul Muhammad SAW ngendikan dewi, ana afsahul Arab, ana afsahu man nataqa bidzat ya. Saya orang yang paling fasih ngomong Arab. Saya orang ngomong paling baik kalau bicara ngomong. Kalau ngomong saya orang fasih. Fasoha itu artinya apa? Fasoha itu artinya fasih, itu artinya kalau ngomong itu jelas. Nabi ngendikan jelas. Nabi kalau ngendikan mesti semangat. Ka'annamalu'ul cetha. Jadi orang melihat tuh sudah langsung gitu. Tidak. Gimana? Meninggal? Mangap. Ya pelit. Ini mau Quran do sorogan lah cetha, mangap gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin, utawi sekabehane pujian Gusti Allah. Cetha. Utawi sekabehane pujian. Kan Nabi itu cetha, fasih. Ya, supaya apa? Bisa nanti hurufnya beda-beda. Kelihatan sin mana, shin mana, sod mana. Ini kelihatan kalau mangap. Dan bahkan kalau Nabi ngendikan tuh sering kali diulang-ulang 3 kali. Kalau supaya apa? Semuanya bisa paham. Karena tugasnya Nabi itu menjelaskan. Ini sah. Jadi afsahul Arab, afsahu man nataqa bidzat. Bahasa Arab itu disebut bahasa dot. Kenapa?
Karena yang punya huruf dot satu-satunya sak ngalam donya ini hanya bahasa Arab. Ono apa? Jawa dot, enggak ono dot. Ono cara do, bukan do. Do. Dot. Enggak ada dot, bahasa Inggris dot enggak ada. Yang ada hanya, oleh karena itu nama bahasa Arab itu lughatu dot, bahasa dot. Misal. Sampai sahabat Abu Bakar, koncone iki cilik sahabat Abu Bakar. Tanglet Kanjeng Nabi, jenengan kok iso hebat, ora tau sekolah angon wedhus terus jenengan. Lho Kanjeng Nabi angon wedhus. Kok jenengan hebat bahasanya, fasihnya. Fasih itu tidak menggunakan kata-kata yang sulit, tidak menggunakan kata-kata yang angel, yang susunannya nggak enak. Ini fasih. Sahabat Abu Bakar temennya dari kecil. Loh jenengan tuh siapa yang ngajari kok bisa hebat begitu Rasul? Kanjeng Nabi ngene, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Sing ngajari aku Gusti Allah. Lan krana sing ngajari Gusti Allah fa ahsana ta'dibi. Mau pelajaran atau pengajaran yang diberikan kepada saya, pengajaran yang terbaik. Sahabat Abu Bakar, lu jenengan kita ingin dia karena aku neng jadi biasa-biasa mohon jenengan kok iso lu neng ngendikan hebat-hebat. Ketemu wong Kebumen nganggo lahjah Kebumen. Ketemu wong Madura nganggo logate Madura. Lho kok iso Kanjeng Nabi? Iya, ya bahasa Madura, bahasa Sunda itu bahasa Jawa, dialek Sunda, dialek Madura. Iya. Iya, bukan kok logate. Jadi selama masih dalam kurun bahasa Arab, beliau ketemu dengan utusan dari ini dia bisa bahasa Madurane iso. Ketemu wong Sunda iso Sunda. Sahabat apa? Kok jenengan kok iso? Ketemu iki iso, ketemu iki iso. Jenengan sing ngajari sinten? Kan awake dhewe cilik tembuti-buti bareng-bareng. Kok jenengan kok ngertos? Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Sing ngajari aku Gusti Allah. Lan krana Gusti Allah sing ngajari, maka pelajaran yang diberikan kepada saya yang terbaik. Fa ahsana ta'dib. Ya. Saya punya concern di sini, ya, karena saya tesisnya, ya, kayak Dihya tadi itu Dihya. Tapi kalau saya tesisnya tentang retorika Nabi, al-balaghah an-nabawiyah. Waduh, tesis saya. Jadi, ya, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afsahul Arab, wong Arab sing paling fasih ngendikan. Nggih. Buktinya juga fasih, kata-kata yang beliau ungkapkan melegenda. Kata-kata yang beliau ucapkan menjadi kata-kata mutiara. Bahasa Arab jawami'ul kalim. Hadisnya Nabi dibukukan oleh sekian banyak orang, dihafalkan. Dihafalke ini rapik piye? Dihafalke mesti apik. Kono kata tong kosong, bunyinya nyaring bunyi. Ada gula, ada semut. Wah, kata-kata top sekali. Itu sing ngucapke pertama kali sapa kuwi? Ya, kok bisa hebat begitu? Dan dihafalkan. Setiap anak kita punya ada gula, ada semut. Ngerti kabeh. Itu saking topnya kata mutiara. Ini Nabi sama. Kata-kata mutiaranya Nabi luar biasa. Al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas luwih apik timbangane tangan sing ning top banget. Innallaha thayyibun layak balu illa thayyiban. Gusti Allah kuwi ayu, Gusti Allah itu cakep, tidak mau nerima amal-amal sing ora cakep.
yang dia terima hanya yang cakep-cakep, sing elek kaya kowe wegah. Kok iso Kanjeng Nabi itu ngendikan kama tadinu tudan. Kalau kamu nganu, kamu akan ganti dianu. Loh, kama tadinu tudan. Nek kowe ngitik-ngitik kowe kudu gelem di. Kalau Anda hormat, Anda pasti akan dihormati. Kalau Anda ganggu, Anda pasti ganti akan, dan seterusnya. Kama tadinu tudanu. Ya. Dan seterusnya, banyak sekali kata-kata mutiara Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata mutiara itu tidak mudah bikin kata-kata itu. Ya. Tapi hebatnya itu beliau itu tidak sekolah, tidak punya guru, angon wedhus. Tapi kok bisa begitu? Tidak mungkin kalau tidak dari ini pengajaran dari Gusti Allah, tidak dari wahyu, tidak mungkin. Ini saudara-saudara ya. Ada yang menghentikan gini. Idza takallama, kalau Nabi bicara, ru'ya kan nur. Seperti terlihat ada apa? Cahaya, yakhruju min baini thanaya, yang keluar dari mulutnya. Seperti ada cahaya. Loh, kok bisa begitu? Bisa enggak? Ini bukan sesuatu yang aneh, sulit. Coba Anda, ya kowe urung tau di bojo repot. Ente lagi seneng sama orang, lagi seneng banget. Itu tuh ente dia ngomong apa itu, Anda nantikan gitu. Ada berharap apa? Itu bisa. Iki repot karo wong rapate ngerti cintai. Iya. Atau Anda mamanya orang yang Anda hormati, mamanya. Ya, mamanya Allah yarham simbah Zainal. Ya kalau beliau ngendikan tuh kan kita nunggu-nunggu. Apa yang mau dihentikan ini, apa ini ya, dan ngendikannya sedikit set, tapi itu maknanya dalam sekali. Ya Maimun Zubair ya, kita menunggu-nunggu dengan dihentikan set. Wah, ini seperti ini nggak jauh, ini sesuatu yang biasa, yang dekat. Ini bisa kita lihat dari orang-orang terdekat kita. Ini saudara-saudara ya. Jadi Kanjeng Rasul Muhammad ibaratnya yang keluar dari mulut beliau adalah mutiara. Perhatikan saudara. Kalau sebelumnya dikatakan ka'annahu, sebelumnya apa? Kazari fitarofin kalbari. Jadi Nabi seperti samudra, Nabi seperti bunga. Ya, kalau bait ini enggak, bait ini gimana? Ka'annahul Ka'annamal lu'lu'ul maknun. Musabbah B-nya ditaruh di depan. Bukan kok Nabi atau keindahan ngendikane mulutnya Nabi itu seperti mutiara, tapi enggak mutiara. Jadi saking apa? Saking dampaknya apa yang dingendikake Nabi, apa yang keluar dari mulutnya Nabi itu sangat terasa, sehingga yang diibaratkan bukan lagi mulutnya, tapi yang dikedepankan sudah mutiaranya. Loh, ini orang balaghah ini. Ka'anna malulu. Jadi kan mestinya yang ada di dalam mulut beliau itu seperti mutiara, ya kan? Tapi enggak, subjeknya ini justru mutiara. Mutiara, udah, mutiara seperti ada dalam mulutnya. Udah gitu. Jadi apa? Terlihat sekali apa yang muncul, yang keluar dari mulut Nabi itu sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang tentu saja berkesan, memberi pengaruh yang dalam. Nggih. Demikian saudara-saudara, insyaallah besok kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Nakhtatim bilhamdulillah.